Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan taqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian keluarga Islam. Ya, di bulan Ramadan ini kita akan mencoba membahas ya, bagaimana kita menjaga keharmonisan keluarga di bulan Ramadan. Ya. Maka bulan Ramadan ini bisa kita jadikan salah satu momentum untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan dengan pasangan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang beliau kabarkan bulan tempat panen pahala. Bulan di mana kata Rasulullah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Di bulan ini pula setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya. Oleh karena itu memang yang bulan Ramadan juga bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki segala hal dan juga meningkatkan segala hal, ya, termasuk juga dalam hubungan rumah tangga. Hubungan rumah tangga yang mungkin ada keretakan, ada kesalahpahaman, ada konflik emosional, maka bulan Ramadan ini bisa kita jadikan momentum untuk memperbaiki benang-benang jalinan kasih sayang yang mungkin sebelumnya sudah kusut gitu ya. Maka kita bisa melihat yang namanya pernikahan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah telah menggambarkan pada kita yang namanya pernikahan diharapkan itu menciptakan yang namanya sakinah atau ketenangan, kasih sayang atau mawadah dan juga rahmah gitu ya, kasih dan sayang, rasa cinta. Ketika hubungan suami istri ya, itu menghasilkan ketiganya harmonis, maka kita bisa katakan gitu ya, rumahku surgaku gitu ya. Akan tapi ketika hubungan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang seharusnya menjadi surga malah sebaliknya menjadi tempat yang seperti neraka katanya, tempat di mana penuh kecurigaan, ketegangan, kesedihan dan lain sebagainya. Maka kita bisa mencoba ya untuk memetakan, untuk memahami bagaimana sih ya, sebab-sebab yang menyebabkan rumah tangga itu tidak harmonis, sehingga kita bisa memetakan juga bagaimana solusinya agar rumah tangga itu bisa kembali kepada keharmonisan seperti sebelumnya. Nah, yang pertama kita bisa lihat salah satu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga adalah kurangnya komunikasi. Kadang kurangnya komunikasi tidak mesti diawali dengan konflik. Kurangnya komunikasi seringkali juga diawali dengan kesibukan. Pasangan yang sibuk, masing-masing sibuk, secara tidak sadar menjadikan rumah tangga seperti robot. Masing-masing mengerjakan secara otomatis tugasnya masing-masing, tapi dengan minim komunikasi. Nah, dengan sibuk seperti ini dan rumah tangga berjalan secara otomatis, maka bisa dikatakan bentukan-bentukan atau upaya untuk memperkuat perasaan, dan itu adalah dengan jalan komunikasi, itu bisa dikatakan sangat minim. Maka ini menjadi penyebab pertama, yaitu kurangnya komunikasi. Yang kedua, yang juga menjadi penyebab rumah tangga ini tidak harmonis adalah hilangnya rasa saling menghargai. Rumah tangga mungkin diawali dengan suami dan istri saling menghormati, saling menghargai. Akan tapi seiring dengan waktu banyak yang kemudian menganggap remeh kehadiran pasangan. Sekedar untuk mengucapkan terima kasih juga menjadi satu yang sulit. Meminta maaf menjadi satu yang sulit. Bahkan saling menghargai, sekedar untuk melihat menghargai apa yang dilakukan istrinya di rumah atau menghargai perjuangan suaminya,
dalam mencari nafkah juga sudah dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperlukan. Nah, ini juga menjadi masalah. Yang ketiga, masalah klasik dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Tidak melulu kekurangan ekonomi menjadi masalah, dan tidak juga yang namanya berlebihan ekonomi itu dipastikan akan harmonis. Karena masalah ekonomi, baik dia berlebihan ataupun kekurangan, itu juga bisa memicu konflik. Perbedaan dalam skala prioritas dalam pengelolaan keuangan juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Yang keempat yang juga memang kita bisa lihat, seringkali rumah tangga ini menjadi tidak harmonis karena ada intervensi pihak ketiga. Ya, kita sudah seringkali melihat adanya intervensi yang sebenarnya sudah sampai batas yang tidak diperlukan dari keluarga besar, baik keluarga besar suami maupun keluarga besar istri. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi ketika itu ditambah dengan saling melebihkan satu sama lain, ini menjadi rumah tangga semakin tidak harmonis. Yang kelima yang juga harus dihilangkan dari rumah tangga agar bisa menghindari ini adalah bagaimana rumah tangga tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Ya. Ekspektasi atau pengharapan yang berlebihan dalam rumah tangga, nah, yang namanya ekspektasi ya, seringkali kemudian dalam faktanya ini tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka seringnya mengakibatkan kecewaan. Maka persiapkan diri dengan qanaah, menerima, gitu ya. Bukan kemudian malah memasang ekspektasi berlebihan, malah mengakibatkan kekecewaan. Yang keenam, kurang harmonisnya dalam rumah tangga masyarakat sekarang juga bisa kita lihat karena kurangnya waktu untuk bersama. Masing-masing suami dan istri saking sibuknya sehingga jarang untuk bisa duduk bareng gitu ya, curhat bareng, komunikasi bareng gitu ya. Ini menjadi satu yang langka di masyarakat modern. Bahkan ketika di rumah, kedua-duanya itu kemudian sibuk ya dengan gadgetnya masing-masing. Yang ketujuh yang juga menjadi masalah ya dalam keharmonisan rumah tangga adalah ketika masing-masing pihak menyimpan dendam. Ya. Ada hal-hal yang dijadikan senjata dari pasangan, kesalahan-kesalahan pasangan dijadikan senjata dalam hubungan suami istri. Pada hubungan suami istri ini bukan hubungan menang kalah, tapi hubungan kerjasama. Ketika masing-masing menyimpan dendam atau salah satu pihak menyimpan dendam, maka ini akan menjadi penghalang keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan setelah melihat berbagai penyebab ini? Nah, maka dengan kita melihat bahwa kita berada dalam bulan Ramadan ini kan bulan yang dimana kita diberikan sebuah momen yang sangat besar oleh Allah untuk melatih diri kita, ya, melatih secara spiritual, melatih diri kita untuk menjadi manusia yang lebih positif. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama adalah bahwa dalam bulan Ramadan bagaimana sih kita bisa membersihkan diri? Salah satu membersihkan diri dengan Allah tentunya dengan pertobatan, tapi membersihkan diri kepada manusia lain adalah dengan saling meminta maaf. Maka duduk bareng dengan pasangan, ya, kita saling curhat dan saling minta maaf terhadap segala kesalahan yang dilakukan. Dan ini harus dilakukan dengan tulus. Kenapa? Dengan tulus artinya segala masalah sudah clear, tidak lagi disimpan, tidak lagi dijadikan senjata ketika kemudian terjadi konflik di masa yang akan lalu. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tentunya akan sangat mencintai hambanya yang suka memaafkan. Yang kedua yang harus dilakukan oleh pasangan adalah bagaimana bisa mengungkapkan rasa sayang. Banyak pasangan ketika sudah berjalannya pernikahan ini terlupa, ya, apalagi ketika sudah mulai hadir buah hati gitu, atau mungkin usia pernikahan sudah panjang. Seakan-akan malu, seakan-akan gengsi untuk mengungkapkan rasa cinta, kasih sayang kepada pasangan.
Padahal Rasulullah sendiri mencontohkan hal ini dengan sangat nyata. Jadi Rasulullah ini adalah contoh bagaimana seseorang yang memang dengan usia yang sudah sedemikian gitu ya, dengan pernikahan yang panjang tetap juga menunjukkan bagaimana rasa cinta dan sayangnya kepada pasangannya, kepada para istrinya. Bentuknya bisa macam-macam gitu ya, entah mungkin dengan memberikan hadiah ya, atau memberikan makanan yang disenangi oleh pasangan, atau kalau yang mungkin jago bikin puisi gitu ya, atau sekedar ucapan-ucapan yang baik ya, kalimat-kalimat yang baik yang menunjukkan rasa cinta dan sayang ya kepada pasangan ya. Yang ketiga yang juga mungkin butuh dilakukan, kalaupun tidak bisa setiap hari, ya diciptakan atau disiapkanlah momen untuk berbuka puasa bersama. Ya. Kenapa? Karena momen buka puasa ini momen berkah. Ya. Kita mungkin bisa jauh lebih santai, gitu ya, bisa berbicara lebih terbuka, gitu ya. Termasuk juga dalam berbuka puasa. Ini ada keberkahan tersendiri sebagaimana yang Rasul sampaikan bahwa orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka gitu ya. Maka berdoalah bareng-bareng di antara pasangan. Nah, yang keempat juga yang mungkin bisa dilakukan bareng-bareng tentunya adalah menyiapkan sahur atau sahur bersama. Ini aktivitas yang mungkin sederhana, tapi dengan bareng-bareng ya, kalau sahur mungkin bisa jauh lebih mudah, waktunya jauh lebih bisa ditentukan gitu ya, karena ini bisa dipastikan tidak akan berbenturan dengan kesibukan lainnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi pengikat, penambah keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kelima yang juga bisa dilakukan adalah bagaimana saling mungkin menyimak bacaan Quran ya. Tadarus di bulan Ramadan kita mungkin juga punya target menghatamkan ya, bisa dilakukan mungkin dengan bareng-bareng. Nah, ini diharapkan juga akan saling melembutkan satu sama lain. Nah, yang terakhir adalah bagaimana yang namanya pasangan menjadi pendengar yang setia. Nah, ini seringkali juga terlupa. Ini bukan hanya tugasnya suami, tapi juga tugasnya istri. Bagaimana bisa mendengarkan dengan setia dan mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa mencela, mendengarkan dengan penuh empati, gitu ya. Karena ini adalah bagian yang harus dilakukan. Suka nggak suka, yang namanya komunikasi tidak mungkin keduanya berbicara bareng-bareng, tapi yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Ya, insya Allah ketika ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki atau meningkatkan hubungan dalam rumah tangga, maka setiap amal kebaikan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Upaya kita untuk memperbaiki atau meningkatkan hubungan keharmonisan dalam rumah tangga, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal yang baik gitu ya. Dan ini menjadi satu pengingat bagi kita bahwa yang namanya pernikahan adalah amanah dari Allah. Yang namanya menjaga dan merawat amanah ini bagian juga ibadah dari Allah. Dan ketika ini dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Insya Allah itu materi kita untuk malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.